Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Ajar setiap kami untuk senantiasa mengucap syukur apapun yang menjadi keadaan kami. Dan saat ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami beribadah, kami mencari hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami semua Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk datang kepada-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari bersama dengan iman katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya
kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Dimanapun saat ini kita berada, mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama Yesus. Kita bakal segera haleluya. Segera segera haleluya. Kira lama segera Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, sama setiap kami Tuhan. Sekiralah baralah penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Sekiralah saat kami mengangkat tangan kami dengan sungguh, kami percaya kuasa-Mu mengalir. Kita segera lama segera lama. Haleluya. Yes, penuhi Tuhan. Lama segera kita segera lama segera haleluya haleluya. Segera lama segera segera lama segera kita segera lama. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Dengan iman katakan, I Jesus, I worship. Saat kita bersama keluarga saat ini gandeng tangan, saling bergandengan tangan. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to
itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan bantu injak-injak iblis di kakimu di dalam kuasa namanya. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakimu. Katakan Yesus, 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 namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Yang bersukacita kita bertepuk tangan bersama-sama dimanapun kita berada. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami sungguh sangat bersuka cita kita dapat bersama-sama berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan welcome home. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Dan kami tentunya sangat mengharapkan kehadiran Anda di dalam setiap ibadah. Mari kita andalkan Tuhan dan berserah kepadanya, karena kita diberi kuasa untuk hidup berkemenangan. Menang atas dosa, bukan menang atas orang lain atau atas persaingan dunia, melainkan menang karena hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan inilah agenda sepekan dari Gereja JKI Pondok Daud, selengkapnya bersama dengan saya, Jessie Sierra. 7 hari lagi gereja kita akan mengadakan ibadah spesial ulang tahun yang ke-15 tahun. Ibadah ini akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 di setiap jam ibadahnya, yaitu ibadah raya yang pertama pukul 7 pagi, ibadah raya yang kedua pukul 10 siang, dan ibadah raya yang ketiga pukul 5 sore. Dan khususnya pada ibadah raya yang ketiga pukul 5 sore, akan ada ibadah live streaming di channel Facebook JKI Pondok Daud. Mohon bagi Bapak Ibu yang ingin menghadiri ibadah ini, diharap untuk mengambil kartu undangan di kantor sekretariat gereja. Mohon maaf, kartu undangan untuk jemaat JKI Pondok Daud.
Dan untuk satu kartu undangan berlaku untuk satu orang. Mari hadir di dalam ibadah doa malam pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 6:30 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis David Wibowo. Mari hadir bersama-sama menyembah Tuhan untuk menerima kuasa lawatannya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-15 tahun, akan ada ibadah doa persiapan yang berlangsung selama 2 kali. Untuk ibadah yang pertama akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pada pukul 6:30 malam. Doa persiapan ini akan bergabung dengan Kemah Daud. Dan untuk yang kedua, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 6 sore atau sebelum dimulainya gladi bersih. Dimohon untuk seluruh panitia yang turut mengambil bagian di dalam acara hari ulang tahun gereja ini dapat menghadiri doa persiapan ini. Demikian info sepekan dari Gereja GKI Pondok Daud. Nameless, faceless, glorify the Lord. Tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jesus bless you. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hatimu di dalam hidupku. Menyatakan kebesaranmu, mengejar hatimu di dalam hidup. Mari dengan iman percaya pujikan bersama-sama. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Tuhan Engkau menunggu, Setiap kataku Kau pun menunggu,
lagi angkat pujian ini bersama-sama. Mengejar hadir-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Ini kerinduan setiap kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mari sembahkan lebih lagi. Marala ya so. Mari yang membutuhkan Tuhan angkat tangan-Mu dimanapun engkau berada hari ini. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Mari rasakan kebaikan-Nya mengalir. Mari rasakan kemurahan-Nya mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Inanarala marala ya ralamase. Kideranarala marala ya so. Kinarala marala ranala masanderala marala ya lamasan. Kinderala marala ya lamo. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami telah mati bagi dosa-dosa kami. Karena Engkau Tuhan yang sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Engkau yang sudah membayar lunas hidup kami melalui karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Dan kami boleh menikmati akan kasih setia Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami lebih lagi hari-hari ini. Agar setiap kami semakin mengerti apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Sehingga yang kami perbuat hari-hari ini bukan karena kemauan kami, tapi semua seturut akan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Bahwa hidup kami hari-hari ini semakin mengenal Engkau. Bahwa setiap hidup kami hari-hari ini semakin masuk dalam rancangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu atas kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan yang indah ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Dan urapi juga hamba-Mu
sehingga bersama-sama menangkap akan isi hati Tuhan. Pujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian berada. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan itu limpah buat setiap kita. Amin. Mari hari ini saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di dalam surat Roma pasalnya yang ke-12. Nanti kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi kita mau merenungkan firman itu siang dan malam, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam surat Roma pasal 12 ini, ada sebuah penekanan yang luar biasa sekali. Di mana dikatakan, hendaklah setiap kita apa? Mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu merupakan ibadah yang sejati. Dan penekanan ini kalau kita mau renungkan, ini berbicara mengenai pribadi lepas pribadi. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini bukan sesuatu yang pasif, tetapi ini ada sesuatu hal yang membawa kita untuk kita itu apa? Aktif. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Coba kita lihat Roma 12 ayatnya yang kedua bagian A. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya ulangi lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kata serupa itu artinya sama. Kalau orang dunia melakukan apa yang cemar, kita juga melakukan apa yang cemar. Itu serupa. Kalau orang dunia gemar melakukan dosa, kita juga gemar melakukan dosa. Padahal kita sudah orang Kristen loh saudara. Kalau orang dunia suka pesta pora, kemabukan, percabulan, kita podo wae. Itu namanya serupa. Tetapi jelas sekali di sini dikatakan, janganlah garis bawahi atau beri tulisan ya di stabilo warna merah. Janganlah kita menjadi serupa. Jadi kalau orang dunia berbuat semaunya sendiri, jangan kita menjadi serupa dengan mereka. Itu yang firman Tuhan kehendaki. Jadi jelas sekali di sini ada sebuah perbedaan yang seharusnya nyata dalam kehidupan kita. Kalau orang dunia malas, kita jangan ikut-ikutan malas. Kalau orang dunia kerjanya tidak jujur, jangan kita ikut-ikutan tidak jujur.
Itu firman Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita yang seharusnya binasa oleh dosa, oleh pelanggaran kita, oleh kehidupan masa lalu kita yang semaunya sendiri. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, kita ditebus oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita dibayar lunas oleh Tuhan. Sekali lagi, mari firman Tuhan jelas sekali berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Coba kita lihat 1 Korintus 2, pasalnya yang ke-14. 1 Korintus 2, ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena manusia duniawi itu tidak bisa atau melihat apa yang Tuhan berikan itu dengan kacamata yang benar. Karena bagi manusia duniawi, apa yang dari Tuhan itu merupakan sebuah kebodohan, saudara. Makanya Paulus dengan sangat jelas berkata kepada orang-orang di Roma, untuk apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Coba kita lihat lagi, Galatia 5, ayat yang ke-19. Ayat 21, 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas sekali, saudara, bahwa perbuatan-perbuatan duniawi itu akan membawa hidup kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun anugerahnya Tuhan itu besar buat kita. Kasih karunia itu berbicara, kita menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi kita menerimanya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan memang betul, Tuhan sudah membayar lunas hidup kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Tetapi satu hal, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan tentunya rindu untuk membalas cinta kasih Tuhan. Dengan apa? Hidup seturut dengan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah? Yang pertama,
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu yang kedua saudara, coba kita lihat Roma 12 ayatnya yang kedua bagian B. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau dalam versi King James-nya dikatakan seperti ini. But be ye transformed by the renewing of your mind. Artinya kita harus memiliki pembaharuan di dalam pikiran kita. Sekali lagi saya ulangi. Kita harus memiliki pembaharuan di dalam pikiran kita. Dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan, saudara. Itu firman Tuhan berkata. Karena apa? Orang kalau dalam pikirannya memikirkan sesuatu yang baik, dipikirkan berulang-ulang sesuatu yang benar, yang baik, yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu pasti sesuatu yang benar. Sesuatu yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau hari-hari kita hanya berpikir sesuatu yang jorok, yang mesum, pikiran kita menggembara kemana-mana. Setiap hari itu kita konsumsi, kita masukkan dalam pikiran kita. Kita pikir terus tentang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya, cepat atau lambat, itu yang akan kau lakukan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan, itulah diri kita. Untuk itu saudara, firman Tuhan jelas sekali. Milikilah pembaharuan pikiran di dalam Tuhan. Karena apa yang kau pikirkan, itu akan terjadi. Mari coba renungkan hari-hari ini. Hari-hari ini apa yang sedang engkau pikirkan? Apakah engkau memikirkan sesuatu yang benar? Apakah engkau sedang memikirkan sesuatu yang baik? Apakah engkau sedang memikirkan sesuatu yang seperti apa yang Tuhan mau? Atau kita sedang berpikiran sesuatu yang lain? Karena pikiran itu akan mempengaruhi hidup kita, jalan hidup kita. Pikiran atau apapun yang kita pikirkan dalam hidup kita, pikiran sesuatu yang kita pikirkan terus menerus, itu yang akan menjadi buah apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Untuk itu saudara, pikiran kita perlu diperbaharui senantiasa menjadi seperti Kristus. Saya suka sekali ada sebuah statement bagus. Bahwa keserupaan kita dengan Kristus itu adalah hal yang luar biasa. Tuhan inginkan setiap saat, setiap waktu, agar jalan hidup kita dalam mengiring Tuhan, nantinya kita akan serupa dengan gambaran Kristus. Ini perlu waktu saudara, tidak bisa instan. Apalagi mungkin sebelum kita bertobat, yang kita konsumsi dalam pikiran kita adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau dalam bahasa komputernya saudara, ada sebuah ilustrasi yang bagus sekali. Ya, kalau kita punya komputer, seandainya kita mau merubah
sebuah program, kita tentunya harus menginstal sesuatu program yang baru dalam komputer kita. Sehingga nanti waktu kita menggunakan komputer itu, kita akan mendapatkan dampak sesuatu yang baru melalui komputer yang kita pergunakan tersebut. Demikian juga dengan pikiran kita. Mari hari-hari ini isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari belajar hari-hari ini, setiap hari, masukkan firman Tuhan. Download firman Tuhan sebanyak-banyaknya dalam pikiran kita. Baik melalui kita membaca Alkitab, ataupun kita mendengarkan khotbah-khotbah. Firman Tuhan yang kita terima tidak akan kembali dengan sia-sia. Semakin kita perbanyak pikiran kita isi dengan firman Tuhan, kita sedang membangun sebuah hal yang baru. Pembaharuan pikiran itu sedang bekerja dalam hidup kita. Sehingga saya percaya, lambat laun ketika kita dikuasai oleh firman, saya percaya jalan hidup kita pasti akan seturut dengan Tuhan. Tetapi kalau hari-hari ini yang kita isi tetap sesuatu yang lama dari hidup kita, ya itu yang akan engkau terima. Amin, saudara. Coba kita lihat sama-sama sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, milikilah pikiran Kristus agar kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Masukkan firman Tuhan sebanyak mungkin dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita akan berbuat sesuatu yang tidak berkenan, firman itu akan menjadi benteng kita. Sehingga firman itu akan menjadi kekuatan kuasa yang membuat kita tetap bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Sebagai penutup, saya akan bersaksi, saudara. Sebelum saya bertobat, saya hidup sembarangan. Ngerokok iya, minum iya, judi iya, apalagi ya, saya lupa. Maksudnya sesuatu yang saya kerjakan adalah sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Dan itu membentuk pola dari apa yang saya pikirkan. Ketika saya sedang mengalami masalah, dalam pikiran saya untuk menghilangkan masalah, dengan cari apa? Minuman keras. Saya minum sampai mabuk. Begitu mabuk rasanya hilang semua permasalahan saya. Tetapi selesai mabuk, yang terjadi masalahnya enggak hilang, tapi tambah parah. Dan itu berulang-ulang saya lakukan. Ada masalah saya larinya ke sesuatu yang tidak baik. Tapi satu hal, saudara,
ketika suatu saat saya ditangkap oleh Tuhan dalam sebuah ibadah. Saya mengalami jamahan Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya. Tuhan, ini aku orang berdosa Tuhan. Anugerah Tuhan turun buat hidupku. Tapi yang jadi pertanyaan saudara dan permasalahannya, saya memang terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tetapi dalam pengiringan saya kepada Tuhan, saya masih jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Karena apa saudara? Seperti minggu lalu Pak Honggo sempat share. Sama seperti Pak Honggo. Rasanya ini kok enggak hilang-hilang, dosa ini saya lakukan lagi. Karena saya berharap semua Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan turun buat saya. Sehingga saya dipulihkan benar-benar lepas dari dosa-dosa masa lalu saya. Kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Ternyata bukan seperti itu. Bagian Tuhan, anugerahnya sempurna buat kita. Bagian Tuhan sudah membayar lunas hidup kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Tapi satu perkara, saya punya bagian, yaitu apa? Saya harus aktif, berjalan dan berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika itu saya paksakan, ketika saya mau diperhadapkan dengan sebuah pilihan, saya harus berdosa lagi atau tidak. Itu sebuah pergumulan tidak gampang. Tetapi ketika saya mengambil keputusan untuk seturut akan kehendak Tuhan, akhirnya saya dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan saya. Rokok lepas, minuman keras lepas. Jadi saudara, mari seperti firman Tuhan tadi katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu sesuatu yang aktif harus kita lakukan. Bukan pasrah kita menerima nasib, tetapi ada perjuangan dalam hidup kita untuk kita mau seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya percaya kita pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang menang atas dosa yang ada dalam hidup kita. Karena bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk dapat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Mari tutup Alkitab saudara. Saya undang pemain musik, worship leader dan para worshiper. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan, oh, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
mesbah-Mu, pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. haleluya. Hinarala marala yarala masandere yarala marala, hidere yarala marala, hinama sandere yarala marala yarala mase, hidarala maso. Mari angkat tangan saudara dimanapun saudara berada hari ini. Mari serahkan hidupmu di dalam tangan kuasa Tuhan. Anugerahnya sempurna buat kita. Kasih setianya, kasih karunia-Nya nyata buat kita. Kidarala marala rarala marala ya lamase. Kidarala marala marala ya lamaso. Kidarala mala 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 mala. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Firman-Mu sudah Engkau taburkan hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu, dan itu semua memberkati hidup kami Tuhan. Hidup kami dipulihkan dengan iman. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, keluarganya dalam perlindungan Tuhan. Dan kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang yang kami kasihi, Pastor Honggo Effendi. Berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Hati Bapa Kau berikan atas hamba-Mu. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya, terkhusus penggembalaannya di tempat ini. Kesabaran ada atas hidupnya di dalam nama Yesus. Terima kasih setiap kami yang melayani Engkau Tuhan. Kami percaya jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Kami semua diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap jemaat-Mu Tuhan GKI Pondok Daud dimanapun kami berada, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Yang sakit Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Dan kami bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan virus-virus yang ada, virus corona di dalam nama Yesus.
jemaat JKI Pondok Daud dalam perlindungan. Amin. Amin. Bangsa dan negara ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, kami mau bersama-sama mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan mengadakan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, bahkan kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satupun virus corona yang sanggup menjamah engkau, sebab engkau dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia